dalam Islam itu sampai ada kayak gini ya bentuk ucapannya. Orang yang udah jadi mukmin, benar-benar beriman, bukan berarti dia nggak bisa bikin dosa. Pasti masih bisa tergelincir. Tapi bahkan disebutkan, tapi kalau orang mukmin yang sejati itu, dia nggak akan berdusta. Al-Quran tuh kan wahyu ya. Setelah itu nanti ada yang namanya hadis. Hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada Rasul, baik ucapannya, perbuatannya, tindakan atau sifat-sifatnya. Nah, nanti ada imam-imamnya seperti misalkan ini hadis dari siapa? Oh, dari Imam Bukhari. Imam Bukhari itu hidupnya sekitar 200 tahunan lebih setelah Rasul wafat. Jadi sebetulnya beliau nggak pernah dengar langsung, nggak pernah ketemu langsung kan. Terus berarti gimana? Nah, itu ada di dalam ilmu hadis, nanti itu disebutnya sanad. Imam Bukhari misalkan mendengar dari gurunya Imam Qutaibah bin Sa'id, Imam Qutaibah bin Sa'id mendengar dari gurunya Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah mendengarkan dari gurunya Imam Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri mendengarkan dari gurunya sahabat Nabi Abu Hurairah mendengarkan dari gurunya itu Rasul. Tapi rantai sanadnya, rantai orang-orangnya itu disebutnya sanad. Itu orang-orang yang tadi mukmin, sehingga dia nggak akan berdusta. Jadi kalau misalkan satu dari mereka itu orang yang berdusta, hadis itu nggak bisa dipercaya, nggak bisa dijadiin pegangan, nggak akan dilakuin, nggak akan dijadikan standar di dalam Islam. Jadi sepenting itu bro. Bahkan ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain ya, di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi disebutin, kita tahu nanti semua akan wafat. Di hari tersebut ada 3 jenis golongan orang yang tidak akan sudi Allah memandang kepadanya. Barat gini lah, kita lagi dipalakin di terminal, terus tahu-tahu tetangga kita yang keker lewat, kan kita tolong selamatin saya. Dia pura-pura melengos, nggak pura. Itu hancur banget bro kita bro. Apalagi ini ngadepin hari akhir nih, di mana nggak akan ada bisa pengadilan yang miss di situ. Semua diadili, satu-satu yang bisa nolong cuma Allah, tapi Allah nggak akan sudi mandang ke orang itu. Salah satunya adalah pemimpin yang berdusta. Berat banget. Hasil tuh itu gue berasa tuh. Makanya orang nggak ada yang berani bro. Dulu tuh ngajuin kepemimpinan tuh sama aja kayak, dan kalau ada yang kepemimpin punten bukan syukuran karena kerja juga belum, malah berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan orang ngatain itu di zaman itu tuh kalau dapat musibah bro, karena mereka ya sampai berkata kayak ini kan, kalau Umar bin Abdul Aziz berkata domba terjatuh di pinggiran sungai Efrat maka aku akan dimintai pertanggungjawaban, padahal beliau jauh karena tanggung jawabnya tuh segitu gede. Izin ya, kalau di dalam Al-Quran tidak akan ditemukan dilarang menempeleng kepala orang tua, demi Allah nggak ada bro. Tapi nasihatnya ada kayak begini, dilarang berkata di Al-Isra ayat 23-nya ya, berkata jadi kalau kita dipanggil sama orang tua terus kita itu nggak boleh dalam Islam. Sehingga kalau berkata aja nggak boleh, apalagi mukul atuh bro. Makanya ini kalau berdusta aja nggak boleh, hukumannya sampai segitu. Apalagi janji palsu. Beneran loh bro, mulut orang kita tuh bener-bener, bukannya bener tadi gue suka komitmen lu ya. Maksudnya kami yang di Islam diperintah seperti itu, ibarat lu yang belum muslim aja meyakini. Karena yang hilang integritas kitanya bro. Itu gimana dong? Apalagi sih yang dipegang dari kita, kalau misalkan omongan kita aja nggak bisa dipegang, ya kita jadi manusia yang seperti apa? Hingga kalau emang nggak yakin gimana? Ya jangan janji. Makanya alhamdulillah itu ternyata disebutnya memang visi misi sih, bukan janji-janji ya. Dan jangan lupa ikatlah ilmu dengan tulisan bersama Gribble.